Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bung Warta. Ngopi bareng Bung Warta, bukan omong kosong. Mana nih kopinya? Wah, kopinya udah hampir habis nih. Teman-teman, tahu nggak dengan yang namanya kondom? Kondom, alat kontrasepsi yang kayak balon itu. Kenapa ya tiba-tiba saya pengen ngomongin kondom? Kondom itu sekarang sangat mudah dijumpai dengan berbagai merek di toko-toko atau di minimarket. Itu gampang dijumpai yang namanya kondom. Ini adalah salah satu alat kontrasepsi atau pengatur untuk menjarangkan kehamilan. Kalau dulu kan ini masuk bagian dari program keluarga berencana ya. Kalau dulu itu yang namanya kontrasepsi itu kan dibagikan oleh pemerintah gitu. Kan yang namanya KB aja kan dulu orang dikejar-kejar di seluruh KB, susahnya minta ampun kan. Sampai zaman dulu itu kan Babinsa, tentara itu juga diturunkan juga kan untuk ikut gitu ngebantu pemerintah, nyuruh ibu-ibunya untuk KB. Kalau dulu itu kan KB yang digencarkan itu ya pel suntik dan implan. Kondom juga ada bagian dari itu. Dulu kan dibagi-bagikan gratis gitu ya, kayak gitu oleh pemerintah, sampai akhirnya ya sekarang justru orang malah bayar juga pada mau gitu untuk ber-KB. Jadi masalahnya dulu kan sebenarnya dipaksakan kan dengan keras gitu. Paksakan, ayo KB gitu. Pada ngumpet rakyatnya juga karena takut. Belum lagi ada semacam tokoh-tokoh yang juga tidak membolehkan untuk ber-KB juga kan, tokoh-tokoh agama dulu masih pro kontra. Masuk rakyatnya juga yang pada takut di KB, tapi kan sekarang seiring zaman sekarang justru rakyat bayar juga kan butuh untuk di KB. Kalau saya lihat yang paling laku itu alat kontrasepsi atau KB itu sekarang suntik. Ada yang sebulan sekali, yang 2 bulan sekali, yang 3 bulan sekali KB suntik. Kalau bapak-bapaknya ini kan jarang yang mau gitu untuk jadi objek KB gitu. Vasektomi gitu kan jarang kan. Vasektomi. Terus apa lagi kalau untuk cowok kayaknya hanya vasektomi. Oh iya, kembali lagi kepada kondom ini. Kalau harus jujur-jujuran, kondom itu dijual kok laris ya, laku gitu, ada yang beli gitu kondom. Padahal pasangan suami istri itu jarang itu yang pakai kondom. Jarang itu pasangan suami istri gitu yang pakai kondom. Pilihan-pilihan KB itu yang paling banyak dipakai oleh suami istri itu ya paling istrinya implan, suntik gitu. Atau minum pel kalau KB gitu. Karena sepertinya ya, kalau cowok itu kan vasektomi nggak mau gitu, jarang. Tapi kenapa kondom bisa laku ya, bisa laris ini kondom, bisa laku gitu. Padahal pasangan suami istri jarang yang mau pakai kondom, itu jarang.
Jarangnya kenapa ya? Karena ribet juga kan. Pakai kondom itu kan ribet kalau untuk cowok, untuk suami gitu pakai kondom. Pakai kondom, belinya juga malu kan, nggak enak juga. Terus begitu habis pakai gimana ya? Itu kan seperti balon gitu, seperti balon dimasukkan. Nanti setelah dipakainya itu kemana dibuangnya juga kan agak mikirin juga itu. Kalau sebagai kita rumah tangga gitu, dibuangnya kemana nantinya itu kondomnya itu, sisa kondomnya itu habis pakainya itu di mana gitu. Dibuang ke kloset gitu atau ke WC kan takut mampet nantinya itu, mampet juga karena sampah kan masuknya. Masa sampah seperti itu dimasukin ke sepiteng ke WC. Terus kalau dibuang ke tempat sampah juga, wah, jangan-jangan malah gimana gitu kalau ketemu orang gitu, ketahuan tukang sampah. Yang lebih bahaya itu kan kalau ketahuan anak kita gitu di tempat sampah, anak kecil tempat sampah ketemu dengan kondom bekas pakai orang tuanya, kan nggak lucu juga kan, nanti gimana ngejalisinnya gitu. Disangka balon mainan nantinya, bisa ditiup-tiup juga sama anak. Jadi saya kira jarang ini orang yang pakai kondom gitu kalau orang yang sudah berumah tangga, pasangan suami istri gitu. Tapi kondom laku gitu, bahkan kadang-kadang taruh di depan. Terus siapa gitu yang beli? Maka ya sepertinya memang yang pakai kondom itu ya didominasi oleh orang-orang yang bukan suami istri. Bukan suami istri ini yang pakainya. Karena kalau suami istri kayaknya untuk apa juga gitu. Untuk apa juga gitu. Jarang ada, tapi memang jarang mungkin. Karena ya tadi itu agak ribet juga gitu nantinya. Ngomong-ngomong soal kondom gitu, ya udahlah, memang mungkin yang pakai siapa kek, namanya toko kan atau produsen kondom, yang penting ada yang beli gitu kan. Dan iklan kan juga, iklannya ada kan, sutralah mas banyaklah merek-merek kondom gitu sekarang yang dijual di pasaran bebas. Bahkan sekarang itu kan ada banyak rasa gitu. Sudah ada rasa apa ya, kalau saya ngelihat itu di pajangan-pajangan estalase di minimarket, rasa buah-buahan gitu, aroma buah-buahan ada gitu. Cuman kayaknya aroma buah jengkol itu yang nggak ada tuh varian kondom. Kemudian kondom juga itu kan ada ukurannya itu, nggak kebayang tuh kalau kita beli kondom gitu kan. Kita milih ukurannya gitu. Ukurannya kan berarti ukurannya itu kan menyesuaikan dengan ukuran alat vital kita itu nantinya itu. Bingung itu ngukurnya itu. Nanti kalau ditanya ukurannya nggak tahu, kita apa mau diunjukin gitu alat vital kita ke yang jaga tokonya gitu. Aduh, udah ribet kalau urusan kondom. Udah segitu aja dulu Kayaknya ngaco ini jadinya kalau ngomongin kondom ini. Tapi ya gimana ya? Itu kan banyak ya fungsinya kondom, termasuk untuk mencegah HIV, apalagi ya. Makanya di tempat-tempat prostitusi itu kan pemerintah justru masuknya itu kalau di lokalisasi itu justru ngebagikan kondom gitu. PSK-nya justru dibekali dengan kondom. Artinya ya seperti yang mungkin teori saya tadi gitu, yang pakai kondom itu kebanyakan yang memang bukan pasangan suami istri. Ya, gitu kayaknya. Udah pusing kalau udah ngomongin kondom, apalagi udah malam gini ya. Oke. Itu aja siap-siap malam ini. Saya Bung Warta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kondom. Aduh, salah. Salam semangat.